Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan fokus ke satu bab kunci dari buku Factfulness, tepatnya bab 3 yang bahas soal naluri garis lurus. Pernah nggak sih Anda lihat grafik yang katakanlah menanjak terus, misalnya pertumbuhan pendapatan gitu, lalu otomatis mikir, wah ini pasti akan terus naik lurus aja. Nah, itulah jebakan yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Iya, betul. Bab 3 ini menyoroti banget betapa umumnya kita berasumsi kalau ada garis lurus, ya udah pasti akan lurus terus. Ini dia yang disebut naluri garis lurus. Jadi kita cenderung proyeksikan tren itu secara linear. Padahal ya kenyataannya banyak garis penting itu justru melengkung. Kadang bentuknya S, kadang bergelombang, atau malah naik turun nggak terduga gitu. Oke, oke. Mari kita gali lebih dalam nih, gimana sih naluri ini bekerja dan kenapa ini bisa bikin kita keliru memahami dunia. Kita akan pakai contoh-contoh kunci dari bab 3 Factfulness ini ya, biar lebih kebayang gejalanya gimana. Ingat nggak wabah Ebola tahun 2014 itu? Penulis buku ini kan cerita ya, gimana dia lihat grafik yang wah mengerikan banget, nunjukin kasusnya berlipat ganda secara eksponensial. Naluri garis lurus kita langsung nyala kan, bikin kita bayangin peningkatannya kayak nggak ada habisnya. Ngeri banget. Tentu ya waktu itu ini penting buat mendorong tindakan cepat dan memang krusial kan saat itu. Betul sekali, tapi eh, yang menarik di sini itu asumsi bawah sadar kita bahwa garis eksponensial tadi bakal terus saja melesat ke atas tanpa henti. Padahal kan lintasan wabah itu bisa berubah drastis. Banyak faktor yang main ya, kayak respons kesehatan publik, terus perubahan perilaku masyarakat, mungkin ada penemuan vaksin atau obat baru. Kalau kita cuma terpaku sama garis lurus di awal itu, wah bisa-bisa paniknya berlebihan. Atau mungkin alokasi sumber daya jangka panjangnya jadi kurang tepat gitu. Nah, ini menarik nih. Bukannya justru reaksi cepat karena lihat garis lurus yang ngeri itu justru yang ikut bantu mengubah lintasannya. Jadi kayak paradoks gitu ya. Menurut argumen di bab ini, gimana tuh batas sehat antara waspada sama panik berlebih gara-gara naluri ini? Itu pertanyaan bagus banget. Bab ini memang nggak secara eksplisit narik garis batas yang tegas gitu ya. Tapi kayaknya menyeratkan kalau kewaspadaan itu penting, jelas. Tapi panik karena proyeksi linear yang, wah, tak terbatas itu, nah itu yang bahaya. Kuncinya mungkin di kesadaran kita ya, bahwa garis lurus itu cuma satu kemungkinan aja, bukan berarti pasti begitu. Kita perlu tetap lihat data terbaru, lihat faktor-faktor lain yang bisa mengubah arah kurvanya. Paham, paham. Contoh lain di buku ini yang menurut saya, wah ini paling bikin kaget. Itu soal kuis, grafik perkiraan jumlah anak di dunia sampai tahun 2100. Penulisnya kan nguji nih ke banyak orang ya, termasuk katanya pakar-pakar di forum ekonomi dunia segala. Hasilnya, waduh, mayoritas salah total. Mereka milihnya garis yang terus naik. Iya kan? Padahal, data dan perkiraan PBB yang dikutip di buku ini itu justru nunjukin garisnya datar. Jumlah anak di dunia itu diproyeksikan bakal stabil aja di angka sekitar 2 miliar. Kurang lebih sama kayak sekarang. Bayangin deh, para pakar aja bisa kejebak sama naluri garis lurus ini. Mereka kayaknya abai sama fakta kunci. Tingkat kelahiran per wanita itu udah turun drastis banget secara global. Jadi populasi total memang akan nambah, iya. Tapi itu karena kita yang udah lahir ini hidupnya lebih lama. Bukan karena ada ledakan bayi baru gitu. Wah, itu benar-benar membuka mata sih. Dan naluri garis lurus ini dampaknya luas banget ya berarti. Nggak cuma soal populasi atau wabah aja. Bisa jadi ini pengaruh ke cara Anda lihat kemajuan pengentasan kemiskinan misalnya. Atau sebaliknya, cara pandang ke ancaman kayak perubahan iklim. Atau bahkan mungkin kita pernah lihat grafik saham naik terus mikir, wah ini pasti lanjut terus, bakal kaya nih. Nah itu dia, naluri garis lurus lagi bekerja. Tepat sekali. Argumen utama di bab 3 ini yaitu mengingatkan kita banyak tren penting itu nggak jalan lurus. Kemajuan bisa aja melambat, masalah bisa capai puncaknya, terus malah menurun. Kayak data jangka panjang soal kematian akibat bencana alam, itu kan cenderungnya turun, walau kadang ada lonjakan sesaat yang jadi berita besar. Intinya, dunia ini jarang banget sesederhana garis lurus. Jadi, intinya nih, naluri garis lurus itu kayak filter mental yang kuat, tapi ya sering menyesatkan. Kita otomatis saja asumsi tren bakal lanjut linier. Padahal dunia ini penuh tikungan, kan?
Mengenali asumsi ini jadi krusial banget, supaya Anda nggak salah baca data atau bikin keputusan cuma berdasarkan intuisi yang ternyata keliru. Artinya, kalau Anda lihat data atau berita yang nunjukin sebuah tren, coba deh berhenti sejenak dulu. Tanyakan ke diri sendiri. Beneran nih bakal lurus terus? Faktor apa aja ya yang kira-kira bisa bikin ini melengkung? Atau mendatar? Atau malah berbalik arah? Ini bisa bantu kita bangun pemahaman dunia yang lebih kokoh lah. Berdasarkan fakta, bukan sekedar garis imajiner di kepala kita. Betul. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Tren apa lagi ya dalam hidup Anda, atau mungkin pekerjaan Anda, atau isu global yang lagi Anda ikuti, yang selama ini tanpa sadar Anda anggap bakal jalan lurus saja? Gimana kalau proyeksi Anda itu, ternyata keliru, dan kenyataannya nanti bentuknya malah kurva S, atau malah berbalik arah sama sekali? Apa ya kira-kira implikasinya buat rencana dan pandangan Anda ke depan?